Kabar penting nih buat semua tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Aturan soal satuan kredit profesi atau yang kita kenal sebagai SKP baru aja dirombak total oleh Kementerian Kesehatan. Nah, aturan baru ini bakal mengubah banget cara kita semua memperpanjang izin praktek. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita kupas tuntas semua yang perlu Anda tahu. Buat Anda yang sebentar lagi jadwalnya perpanjang surat izin praktik 5 tahunan, wah ini wajib banget disimak. Kenapa? Karena cara kita mengumpulkan SKP sebagai syarat utamanya itu sekarang sudah berubah total. Jadi lupakan dulu deh sistem yang lama. Yuk kita pahami aturan main yang baru. Jadi landasan hukumnya itu ada di Keputusan Menteri Kesehatan yang baru ini. Anggap saja ini sebagai buku panduan tunggal yang sekarang berlaku buat semua profesi kesehatan. Mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, sampai yang lainnya, semuanya pakai satu sistem yang sama. Kuncinya satu kata, standarisasi. Oke, jadi gimana cara kerjanya sekarang? Gini, coba bayangkan ya, SKP yang kita kumpulkan selama satu periode 5 tahun, katakanlah dari 2024 sampai 2029, itu ibaratnya jadi tiket kita buat perpanjangan izin di tahun 2029 nanti. Jadi ini adalah sebuah siklus pengembangan profesi yang terus berputar. Intinya sih, apa yang kita kerjakan hari ini, itu yang menentukan nasib izin praktik kita 5 tahun ke depan. Pasti ada yang bertanya, kenapa sih harus diubah lagi aturannya? Nah, tenang dulu. Perubahan ini tujuannya bukan untuk mempersulit, justru sebaliknya. Pemerintah itu ingin bergerak menuju sebuah sistem yang lebih terstandar, lebih efisien, dan yang paling penting, lebih sederhana untuk kita semua. Jadi tujuan utamanya apa sih? Gampangnya gini, pertama untuk menyeragamkan aturan main SKP. Jadi nggak ada lagi tuh hitung-hitungan yang beda-beda dan bikin pusing antar profesi. Kedua, prosesnya dibuat jauh lebih efisien pakai teknologi, yang pada akhirnya ya menyederhanakan alur buat kita semua. Oke, terus gimana dong cara kita mengumpulkan SKP-nya? Nah, sistem yang baru ini membagi semua kegiatan kita ke dalam 3 keranjang utama yang jelas banget. Ada ranah pembelajaran, ranah pelayanan, dan ranah pengabdian kepada masyarakat. Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, ini dia 3 ranahnya. Yang pertama, ranah pembelajaran. Ini isinya ya seminar, workshop, pelatihan, pokoknya semua kegiatan yang menambah ilmu dan kompetensi kita. Kedua, ranah pelayanan. Ini adalah praktik profesi kita sehari-hari. Dan yang ketiga, ranah pengabdian. Ini adalah kontribusi kita kepada masyarakat, misalnya memberi penyuluhan atau ikut bakti sosial. Sekarang, kita masuk ke komposisinya. Ini penting. Untuk kita yang berada dalam kondisi umum, porsi paling besarnya itu datang dari ranah pembelajaran. Minimal harus 45%. Artinya, kita memang didorong untuk terus belajar. Lalu, minimal 35% dari pelayanan dan 5% dari pengabdian. Nah, sisanya yang 15% itu fleksibel, Anda bisa penuhi dari ranah mana saja yang Anda suka. Tapi, ada bedanya nih untuk teman-teman yang berada di kondisi khusus, misalnya yang bertugas di daerah terpencil atau dapat penugasan khusus lainnya. Lihat deh, porsinya bergeser. Ranah pembelajaran turun jadi minimal 25%, sementara bobot ranah pelayanan justru naik drastis menjadi minimal 55%. Ini masuk akal banget kan? Karena kontribusi utama mereka memang ada pada pelayanan langsung di lapangan. Oke, kita udah tahu caranya, sudah tahu komposisinya. Sekarang pertanyaan utamanya, berapa banyak sih total poin yang sebenarnya harus kita kumpulkan? Mari kita lihat target spesifik untuk setiap profesi dalam siklus 5 tahunan ini. Nah, ini dia targetnya. Paling tinggi itu ada di dokter dan dokter spesialis, yaitu 250 SKP. Kemudian ada dokter gigi dan apoteker di angka 100 SKP. Sementara itu, untuk perawat, bidan, dan mayoritas tenaga kesehatan lainnya, targetnya adalah 50 SKP. Coba deh cari profesi Anda, nah itulah angka yang menjadi tujuan kita bersama. Biar lebih kebayang, kita coba bikin simulasi ya. Misalnya untuk dokter umum dengan target 250 SKP. Dari mana saja poin itu bisa datang? Ternyata, dari ranah pelayanan, yaitu praktek harian, sudah bisa terkumpul sekitar 120 SKP selama 5 tahun. Sisanya, sekitar 112 SKP bisa dikejar dari ranah pembelajaran, misalnya dengan ikut beberapa seminar dan workshop. Terakhir, beberapa kali ikut kegiatan penyuluhan sudah cukup untuk memenuhi ranah pengabdian. Jadi, target 250 SKP itu sebetulnya sangat realistis untuk dicapai. Nah, ini dia bagian yang paling modern dari aturan baru ini. Semuanya serba digital. Jadi, seluruh proses, mulai dari mencatat, mengklaim, sampai validasi SKP, semuanya akan dilakukan melalui platform digital yang terintegrasi.
Di ekosistem digital ini, ada 3 pemain utama yang perlu kita tahu. Pertama, pelataran sehat. Ini adalah gerbang utama untuk semua kegiatan pembelajaran seperti seminar. Lalu ada SKP Platform. Disinilah tempat kita mengunggah bukti-bukti pelayanan dan pengabdian kita. Nanti, semua data ini akan bermuara di satu Sehat SDMK untuk proses perizinan. Jadi alurnya satu pintu. Proses verifikasi untuk acara-acara sekarang juga jauh lebih terstruktur dan rapi. Coba kita ikuti alurnya ya. Jadi, penyelenggara acara akan mengajukan proposal. Berkas ini lalu diperiksa kelengkapannya oleh Kemenkes. Kalau sudah oke, baru deh kolegium profesi kita yang akan menilai kelayakan kontennya dan menentukan berapa nilai SKP-nya. Setelah disetujui, barulah acara itu bisa dipublikasikan. Alur ini menjamin bahwa setiap kegiatan yang kita ikuti sudah punya standar kualitas yang jelas. Nah, ini poin yang super penting, terutama untuk klaim SKP dari ranah pelayanan. Jika fasilitas kesehatan tempat Anda bekerja belum memakai rekam medis elektronik atau RME yang terintegrasi, maka kuncinya ada di pelaporan manual. Artinya, Anda wajib membuat rekap kegiatan, bisa per semester atau tahunan, dan yang paling penting, dokumen itu harus disahkan oleh pimpinan. Tanpa itu, klaim Anda tidak akan dianggap valid. Tolong perhatikan ini baik-baik. Aturan baru ini punya sanksi yang sangat serius. Jika dalam proses verifikasi ditemukan ada data yang sengaja dimanipulasi atau tidak benar dalam laporan Anda, maka semua SKP yang sudah susah payah Anda kumpulkan selama 5 tahun bisa hangus, dihapus, kembali ke nol. Jadi, tolong pastikan integritas data Anda adalah yang utama. Jadi, setelah kita melihat semua perubahan ini, mulai dari standarisasi, komposisi 3 ranah, target yang jelas, hingga sistem digital yang terintegrasi, ada pertanyaan reflektif untuk kita semua. Bagaimana aturan baru yang lebih terstruktur ini akan membentuk arah pengembangan dan pembelajaran berkelanjutan bagi profesi Anda di masa depan? Terima kasih telah menyimak.